Shalom Alehem, berjumpa kembali dalam kanal Sabda Utama yang berisikan Midras Sabat. Dan kali ini Midras mengambil judul Tanggul Spiritual. Bacaan terambil dari Mazmur 32 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian saya bacakan. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Negeri Belanda, negeri yang pernah mengkolonialisasi negara kita pada beberapa ratus tahun lampau, dikenal sebagai sebuah negeri yang akrab dengan banjir, akrab dengan situasi air laut yang bisa naik ke daratan. Namun, negeri Belanda ini, karena sudah berpengalaman bertahun-tahun, ratus-ratus tahun, mengakrabi air laut yang meluap ke daratan, maka mereka menciptakan inovasi yang melahirkan teknologi yang hebat untuk mengatasi banjir ataupun air laut yang naik ke daratan. Ada sebuah bendungan yang hebat yang dikenal dalam sejarah, yaitu yang pertama Afsluitdijk, yang dibangun tahun 1927 sampai 1933, membentang sepanjang kurang lebih 32 km, yaitu yang diuruk kalau dilihat dari atas seperti membelah lautan. Dan di atas urukan ini, bendungan ini, dijadikan sebuah arus lalu lintas kendaraan. Tujuannya adalah untuk mengatasi air laut tidak masuk ke daratan. Dan bendungan yang kedua, yang juga yang terkenal, yaitu Deltawood, yang dibangun tahun 1950-an dan selesai tahun 1997. Karena pada tahun 1952 juga Belanda mengalami kebanjiran yang hebat. Nah, situasi ini membuat mereka tidak pernah menyerah, sehingga mereka harus membuat bendungan yang tebal, yang berteknologi tinggi untuk mengatasi air laut yang naik ke daratan. Dan Belanda ini menjadi sebuah contoh yang baik bagaimana mengatasi banjir ataupun laut yang bisa masuk ke daratan. Karena wilayahnya memang terkenal di Eropa itu paling rendah. Ya. Dan kalau kita melihat di kanal-kanal YouTube yang menceritakan tentang Deltawood ini, kita akan melihat sebuah kehebatan teknologi bagaimana sebuah arus lalu lintas bisa berdampingan dengan air laut di atasnya yang didesain sedemikian rupa dengan teknologi yang luar biasa hebat. Bahkan air laut saja bisa dikeringkan oleh orang Belanda. Ada yang disebut dengan istilah polder. Polder ini adalah tanah-tanah reklamasi hasil pengeringan air laut yang masuk ke daratan dengan cara nanti dikeringkan dengan menggunakan kincir angin. Makanya Belanda juga dikenal dengan negeri kincir angin. Banyak sekali kincir angin tua yang sekarang sudah diperbarui dengan kincir angin yang modern. Kalau kita melihat tayangan-tayangan di YouTube. Tujuannya dari kincir angin tadi adalah untuk memompa, mengeluarkan air yang memasuki daratan. Dan di tempat-tempat yang dikeringkan itulah bisa ditanami tumbuh-tumbuhan. Antara lain bunga-bunga tulip dan sebagainya. Nah, bicara tentang sebuah bendungan, tentu tujuannya adalah bukan hanya untuk mengaliri air ke ladang-ladang pertanian, tetapi juga dalam hal ini, Belanda tentu membangun bendungan adalah untuk membendung air laut yang meluap atau banjir yang berlebihan yang meluap ke daratan. Nah, bicara tentang tanggul, bicara tentang bendungan, di dalam hidup kita ini juga, bicara tentang banjir juga, di dalam hidup ini kita juga memerlukan sebuah tanggul, sebuah bendungan. Karena kita juga bisa mengalami situasi banjir yang bukan hanya banjir yang berisi air, tetapi banjir tentang kehidupan yang memaksa kita untuk mengeluarkan seluruh daya kita menghadapi banyak persoalan, menghadapi bahaya, menghadapi tekanan, menghadapi ancaman, menghadapi kesulitan hidup. Disitulah banjir yang melanda hidup kita yang tidak pernah dinyana-nyana. Oleh karena itu, untuk mengatasi banjir
berbagai persoalan yang tidak kita duga-duga datang, kita membutuhkan sebuah tanggul yang kuat, kita membutuhkan sebuah bendungan yang kuat. Oleh karena itu tadi dikatakan di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-6, dikatakan, selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, lesetef mayim rabim elai lo yagiu, tidak melandanya ketika setef mayim rabim atau banjir yang hebat datang. Supaya kita tidak mengalami banjir yang menghancurkan diri kita, kita membutuhkan tanggul spiritual, benteng yang hebat. Tiada lain, Tuhan yang hidup, Tuhan yang esa, Bapa surgawi, pencipta langit dan bumi, Yahweh semesta alam, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Yeshua HaMashiach, junjungan agung kita. Oleh karena itu tadi juga dikatakan pada ayat yang ke-7, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Mari kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan secara benar, lewat pembacaan kitab suci, permenungan firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian, beribadah secara komunal, beribadah secara harian. Ini adalah hal-hal yang menciptakan tanggul-tanggul spiritual, menciptakan kesadaran religius yang membuat kita sanggup membendung banjir-banjir yang datang dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita nyana-nyana. Sehingga ketika banjir itu datang, itu persoalan-persoalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya, kita dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapinya. Dan kita terluput dari mara bahaya banjir, yaitu persoalan yang menghantam hidup kita. Karena kita berlindung dalam kekuatan yang kokoh, Tuhan yang hidup, Bapa Surgawi, di dalam putranya yang tunggal itu, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kita. Demikian firman pada kesempatan kali ini. Kiranya setiap kita mendapatkan kekuatan baru, terhibur, dan mengalami pengharapan yang kokoh dan baru di dalam Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Sahabat Shalom, Tuhan Yahweh, Bapa Surgawi, pencipta langit bumi memberkati. Di dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat, dan junjungan agung yang ilahi. Haleluya. Amin.